Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ayu Lestari dengan program talk show yang akan mengupas prestasi dan inspirasi yang ada di Bima khususnya. Ini dia Kiprah Kupas Prestasi dan Inspirasi. Baik pemirsa, di studio kesayangan kita sudah hadir seorang narasumber dari kalangan muda-mudi yang berasal dari sebuah desa kecil dari Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dia adalah seorang pemuda yang berinisiatif membangun sebuah komunitas belajar yang bernama Gembel atau Generasi Mau Belajar. Sesuai dengan topik kita kali ini yaitu yang muda yang menginspirasi. Telah hadir di studio kita yaitu Muhammad Akbar Al-Farasya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Akbar? Alhamdulillah luar biasa, baik. Iya, oke, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang Gembel ya. Dari namanya saja ini sudah unik ya. Bagaimana bisa diceritakan terkait dengan Gembel ini ya? Awalnya dulu itu Gembel merupakan komunitas yang saya bentuk sejak SMA. Sejak SMA ya? Pas ikutan lomba cerdas cermat 4 pilar. Itu kita ada 10 orang di situ anggotanya. Dan di situ kita belum punya nama. Dan akhirnya salah satu dari teman saya, anggota CC 4 pilar itu berceletus, kenapa nggak dinamain Gembel saja? Kenapa itu Gembel? Yang pungut-pungut sampah itu ya? Enggak. Karena memang dari namanya aja unik ya, Terus lanjut langsung dia bilang, bukan Gembel itu bukan yang pungut-pungut sampah itu. Gembel itu singkatan dari Generasi Mau Belajar. Oh iya. Dan ini sekarang saya kembangkan jadi komunitas belajar. Ini komunitas belajar apakah dibentuk sebagai kursusan ataupun bagaimana ini? Kalau untuk komunitas ini sengaja saya bentuk awalnya berawal dari keprihatinan saya terhadap pendidikan. Kualitas pendidikan di kampung saya sendiri, di mana di situ banyak anak-anak yang bisa dibilang tidak bersekolah gitu. Dan akhirnya saya berinisiatif, kenapa saya nggak mengembangkan campus ini untuk mengajarkan anak-anak yang kurang mampu gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan saya kembangkan dan sekarang jadi komunitas kursus bahasa Inggris. Awalnya kita kursusnya banyak macam-macam tapi karena saya kewalahan, karena sampai sekarang saya sebagai pengajarnya. Ini komunitas Mau Belajar Gembels ini dikasih nama Gembels, hanya satu orang foundernya gitu. Gimana caranya itu dengan peserta-pesertanya dari anak SMA? Bagaimana caranya mengatur waktunya Akbar sendiri sehingga kursusannya itu bisa berjalan sampai sekarang? Awalnya pas dulu sih ya saya agak sedikit kewalahan karena ngatur jadwal sendiri, bikin materi sendiri, terus ngurusin anak-anak. Di sana juga anak-anak itu sering curhat ke saya masalah pribadi dan lain sebagainya, karena kursus yang saya rancang ini bukan hanya kursus biasa, tapi ada dia mengasah skillnya, kemudian ada seminarnya juga dan lain sebagainya. Itu membuat saya kewalahan. Tapi kalau misalnya kita bilang sama diri, itu tergantung dari mindset kita masing-masing. Kalau misalnya kita bilang itu tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi saya percaya ini adalah pengorbanan yang baik dan saya yakin Tuhan akan berikan jalan. Dan akhirnya saya katakan pada diri saya sendiri bahwa I can do it, saya bisa melakukan itu, ya bisa sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Selain kursusan bahasa Inggris, tadi Akbar pernah menyinggung tentang skill seperti apa yang bakalan Akbar ajarin di Gembel sendiri selain dari bahasa Inggris? Skill itu biasanya bisa diasah setiap manusia. Saya percaya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan kesuksesan masing-masing. Nah, untuk menjadi orang yang sukses, kita harus paham skill kita seperti apa, dan skill setiap manusia itu berbeda-beda. Dan dari situ saya berusaha semaksimal mungkin bahwa anak-anak ini harus dididik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena kita terlahir berbeda dan kita punya kesuksesan yang berbeda. Ini yang tergabung dalam komunitas Generasi Mau Belajar ini apakah dari SD, SMP atau SMA atau? Beragam sih, ada yang dari SD, SMP, SMA, bahkan ada juga yang sempat daftar itu yang kuliah juga banyak. Yang kuliah. Ya, teman-teman kuliah, tapi kalau untuk yang kuliah hanya sekedar ini enggak free mereka, dan saya cuman
sekedar kasih saran motivasi itu aja. Oke, Gamebloss ini terbentuk sejak tahun berapa nih? Waktu Akbar SMA tahun berapa itu kira-kira? Itu sekitar tahun 2010. 2010, berarti Gamebloss sudah hampir 6 tahun ya? Pada tepat di hari ulang tahun saya, tanggal 24 Juni. Oke, ya berarti sudah sampai 6 tahun. Ya, Siswa atau anak didiknya Akbar dari Gamebloss itu sudah berapa ratus kira-kira? Sekarang untuk kalau dihitung secara keseluruhan dari yang alumni sekarang udah 300-an lebih. Sudah 300-an lebih. Berarti mereka dari SD, SMP, SMA gabung di situ atau ada yang masuk dari SMP lanjut lagi sampai dia SMA? Ada. Bahkan ada yang generasi yang paling lama itu sekarang udah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berarti dia dari SMP ya? Iya, dari SMP kelas 1 itu sudah, dan sampai sekarang masih bertahan di situ. Ya. Jadi selain sejak pertama bergabung itu kan awalnya Akbar membangun itu hanya untuk bahasa Inggris. Apakah sekarang ada tambahan-tambahan ilmu baru atau pengetahuan baru yang diajarkan? Untuk sekarang sudah ada perkembangannya. Sekarang alhamdulillah sudah kita buka mata pelajaran baru karena matematika, terus fisika, kimia, bahasa Arab mungkin nanti insya Allah akan dibuka lagi. Semua mata pelajaran sudah kita buka sekarang yang relevan dengan pendidikan yang ada di sekolah, ditambah dengan motivasi dan kegiatan-kegiatan. Dah ngomong-ngomong masalah biaya nih, biasanya dalam satu komunitas ataupun kursusan selalu diimbangi dengan biaya ataupun kos. Dari Akbar sendiri, apakah dari pertama dibentuk itu sudah mematok bahwa ini lembaga kursusan harus berbayar sekian? Misalkan ada kursusan yang 3 bulan sekali bayarannya, kira-kira dari Akbar sendiri bagaimana? Awalnya dulu saya cuman ngajarnya relawan saja dan saya tidak memakai biaya. Waktu itu saya ingat betul saya cuman pakai uang 1.000 untuk pembangunan itu. Itu pun untuk fotokopi pelajarannya saja. Lisennya itu waktu itu saya dapat ada buku bahasa Inggris yang saya dapatin, buku ABC itu, dan itu jadi saya untuk ngajar gitu. Terus lama kelamaan saya temukan metode-metode baru. Selama 3 tahun baru saya temukan metode guided oral conversation itu, dan akhirnya sekarang ya diterapkan di situ semua. Ya sekarang sih untuk pembayarannya ya lumayan terjangkau untuk anak-anak, karena itu pun pembayaran yang dianukan Gamebloss tidak saya pakai sendiri, tapi itu untuk kegiatan-kegiatannya mereka juga. Terkadang juga kalau misalnya ada yang minta bantuan untuk bayar sekolah dan lain sebagainya juga. Itu Akbar bantu, berarti istilahnya bukan hanya dari Gamebloss-nya ini, anak didiknya Gamebloss yang membayar ke Akbar, tapi uang ini juga Akbar bantu buat anak Gamebloss. Iya, kita kelola juga untuk misalnya kita masukkan sebagian ke investasi sekarang untuk masa depannya mereka juga, karena konsep saya di sini kursus ini tidak hanya sekedar bisnis, gitu. Tapi juga ini adalah amal jariah juga untuk saya, sekaligus bagaimana saya berinvestasi untuk masa depan bangsa, karena pemuda itu bisa dibilang umur-umur SMP, SMA itu butuh didikan yang moral maupun skill yang kuat lah, terutama masalah emotional questionnya itu harus dididik dengan baik banget supaya nanti tercipta generasi yang unggul. Ya, ini salah satu cara saya supaya saya bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Niat yang mulia sekali pemirsa ya. Jadi memang dari awal modal 1.000 tadi, uang 1.000 tadi yang dipakai untuk fotokopi, dan sekarang uang yang dibayarkan oleh Gamebloss itu tidak hanya untuk Akbar sendiri, tetapi untuk dinikmati bersama dengan Gamebloss lainnya. Nah, berbicara tentang itu, orang biasanya untuk membangun lembaga kursusan membutuhkan latar belakang pendidikan ataupun sarjana. Ngomong-ngomong, Akbar ini istilahnya latar belakang pendidikannya seperti apa? Saya dulu waktu SD, SMP, SMA itu sering pindah-pindah. Ya, karena orang tua saya dulu tidak menginginkan kalau saya sekolahnya di sini. Di Samili ya. Tapi beliau karena mungkin melihat bahwa saya adalah anak yang lumayan bandel. Bukan lumayan cerdas dari keluarga, jadi beliau memasukkan saya untuk program beasiswa. Tapi saya anaknya kurang bisa untuk beradaptasi untuk di lingkungan orang.
kalau dalam istilah Bima itu, bahasa Bima itu semada rasa. Semada Jadi rasa, ya oke, kangen iya. sama keluarga. Jadi tidak terlalu istilahnya kalau misalnya ditempatkan di daerah tidak terlalu betah dengan Iya, daerah itu paling ya. cuma 1 bulan 2 bulan itu pun banyak nangisnya. Dan pernah Oke. dulu waktu SMA saya dimasukkan di International School Bekasi. Oke. Situ saya nangisnya minta ampun. Terus pihak sekolah tidak menyuruh saya pulang karena di Iya. situ saya nggak betah karena di situ pakai sistem boarding school atau pakai Oke. asrama. Akhirnya saya telepon sepupu saya mau antarkan saya ke dan akhirnya udah pulang itu Padahal pun itu dapat beasiswa loh. iya, itu pun pakai biaya sendiri dan di situ orang tua saya itu ya tidak terima dengan kepulangan saya dan saya harus lebih survive lagi untuk ini. Oh gitu, berarti dia memang dari SD sudah berpindah-pindah dari Iya. SD, mungkin pernah ke Dompu juga ya, SD Iya, Dompu pernah. juga, Iya, tapi karena di situ tidak betah akhirnya pulang lagi. lagi, iya. Begitu juga kejadiannya Iya, yang di beasiswa, SMP. padahal itu sudah dapat beasiswa, fasilitas Ya, dan lainnya fasilitasnya ya. udah lengkap semua. Cuman ya buat saya lebih senang hidup di desa. Prinsip saya, Tuhan sudah mentakdirkan saya untuk lahir di Bima. Dan saya harus berbuat untuk Bima. Dan saya lahir di sini, ya saya besar di sini ya. Saya juga harus mati di sini dan meninggalkan jejak saya juga di sini. Oke, luar biasa sekali ya. Istilahnya terlahir dari Bima dan kembali juga kembali harus ke di Bima. Tetapi kan banyak juga orang-orang misalnya mendapatkan beasiswa seperti itu merupakan itu kesempatan emas, kesempatan baik yang istilahnya kita menggali ilmu di daerah lain untuk kita terapkan. Kenapa tidak sempat berpikir seperti itu? Ya. Dulu sih iya saya pikir seperti itu, tapi kembali lagi saya orangnya agak sedikit egois untuk agak keras kepala, jadi saya dulu mikirnya gini, kalau misalnya orang lain mungkin mikir kalau misalnya pergi keluar daerah bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya, kemudian kembali ke Bima untuk ini dan lain sebagainya. Bagi saya untuk itu membuang-buang waktu dulu kalau saya pikir, karena buat saya belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja, dan bahkan belajar yang paling penting buat saya itu belajar dari kehidupan itu sendiri. Gitu. Dan akhirnya dengan modal itu saya nekat untuk pulang ke kampung dan bercita-cita, karena semakin cepat kita membangun sesuatu maka akan semakin cepat juga proses kesuksesan itu akan datang. Gitu. Jadi saya pengen lebih dulu untuk membangun. Ya, kembali lagi. Oke, menarik sekali terkait dengan background pendidikan dari Akbar ini ya pemirsa. Memang karena dia pun mendapat beasiswa, tetapi dia berinisiatif untuk pulang kembali ke Bima dengan satu niatan, yaitu untuk membangun daerah Bima sendiri ya. Oke, setelah SMA ini kira-kira itu kembali lagi terkait dengan Gembos, orang membangun suatu komunitas otomatis dengan latar belakang pendidikan. Apakah dari sejak SMA itu Akbar melanjutkan pendidikan atau bagaimana? Ya, saya melanjutkan pendidikan di jurusan Financial Business, fokus ke international business itu, financial management. Itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Itu di Business College Mataram. Itu hanya 1 tahun. Dan itu pun saya merasa ada pertentangan batin dalam diri saya bahwa kenapa saya harus harus mencari ilmu ini itu dan lain sebagainya, tapi saya berusaha untuk menjalankan itu dengan sepenuh hati, dan dari ilmu situ juga saya dapat bagaimana memanajemen ini itu dan lain sebagainya. Awalnya pas waktu wisuda saya ditawarkan untuk ke Jepang. Beasiswa ya? Iya, beasiswa ke Jepang, tapi karena saya lebih bertekad untuk membangun kembali Gembos itu sendiri, karena sudah saya tinggalkan selama 1 tahun, dan selama kuliah itu adik-adik itu selalu misalnya Kak Akbar kangen gini-gini, dan itu yang membuat saya saya rasa kayak ada kontak batin dengan mereka. Dan akhirnya saya keputusan yang berat banget yang harus saya ambil itu yaitu harus pulang balik atau antara harapan orang tua, apalagi orang tua waktu itu sudah tahu bahwa saya harus sudah punya beasiswa ke Jepang. Pas saya memutuskan untuk balik kembali, itu luar biasa banget penolakan dari orang tua. Tapi saya tidak menyerah dan saya harus berusaha untuk, katanya kan dalam Islam harus doa orang tua itu adalah yang paling utama dan menentukan kesuksesan anak. Tapi saya mikir di situ, gimana rasanya kalau misalnya nanti
saya bangun Gamebells, orang tua saya tidak merestui, apa ini akan jalan atau tidak. Dan saya ketemu sebuah buku yang bilang bahwa kita harus berusaha untuk menyelaraskan. Kadang-kadang keinginan kita sama orang tua itu kadang tidak selaras. Dari situ saya pulang dan saya bertekad untuk menyelaraskan keinginan saya dengan keinginan orang tua supaya orang tua itu bisa mendoakan apa yang saya inginkan. Karena kakak saya pertama kedua itu mereka guru semua dan saya tidak mau mengikuti jejak mereka. Tidak mau jadi guru, tetapi sekarang komunitas Gamebells ini bukannya mengajar seperti layaknya guru. Saya tidak mau jadi PNS intinya gitu. Jadi saya percaya bahwa saya punya kesuksesan sendiri, saya punya jalan hidup sendiri dan saya tidak sama dengan kakak-kakak saya. Dan akhirnya saya memilih untuk itu dan lama-kelamaan awalnya penolakan sampai 3-6 bulan. Itu orang tua saya sampai hampir tidak menganggap saya sebagai anaknya karena memang ya seperti itu. Karena saya berusaha untuk keluar dari keluar dari hal yang biasanya kan siklus hidup kita orang Indonesia biasanya mengikuti sekolah, terus habis itu mengikuti ini harus jadi PNS dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Baik pemirsa, nampaknya semakin menarik ini perbincangan kita dari seorang dari inspirator dari Desa Somili, Kecamatan Noh, Kabupaten Bima. Tetapi nampaknya kita harus break dulu sebentar, pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kiprah, Kupas Inspirasi dan Prestasi. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV. Kita hidup di dalam bumi yang hijau dan
hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya meminta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000. 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Ya baik pemirsa, jumpa lagi bersama kami Ayu Lestari di program Kipra Kupas Prestasi dan Inspirasi. Masih bersama narasumber kita dari inspirator dari Desa Samili, Kecamatan Wuha ya. Oke baik, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita yang terkait dengan prestasi yang seperti tadi. Akbar ini mengambil keputusan untuk menolak beasiswa dari Jepang tadi hanya untuk kembali di Bima. Kira-kira inspirasi itu seperti apa sih Akbar? Oke. Menurut saya inspirasi itu kalau kita sudah berbuat yang terbaik untuk orang lain, kemudian orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain. Oke, itu aja intinya yang berguna untuk orang lain ya. Dan ini kembali lagi tadi terkait dengan pendapatnya orang tua, Akbar sudah menolak prestasi beasiswa yang untuk ke Jepang itu. Kira-kira tanggapan dari orang tuanya seperti apa? Wah, itu nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata lagi itu. Saya melihat air mata ibu saya, terus dan pertama kali saya melihat air mata bapak saya menetes. Mereka kecewa berat dengan saya karena bagaimanapun beliau sudah menitipkan harapan yang besar ke saya sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya, tapi ya di situ saya mendapatkan pertentangan dari bukan hanya keluarga kecil itu aja, semua keluarga besar. Dan satu-satunya orang yang mendukung saya itu cuman satu, kakak pertama saya aja. Ya. Dan dari situ ya udah, saya menguatkan diri bahwa apa yang saya ambil ini benar, dan selama itu benar, saya akan perjuangkan. Iya, alasannya untuk meninggalkan beasiswa yang ke Jepang itu hanya dengan gambles ya, meninggalkan beasiswa Jepang hanya karena gambles. Kira-kira apa sih yang membuat Akbar begitu ingin membangun komunitas belajar ini, Akbar? Ya, karena ini adalah yang sudah saya bangun. Kalau kita udah membangun sesuatu itu harus kita lanjutkan. Jadi intinya saya punya satu kata motivasi untuk diri saya sendiri. Kalau jangan sampai kita meninggalkan diri kita sendiri. Sekali kita tertinggal, maka kita akan tertinggal terus. Jika kita sudah memulai langkah jalan, jangan berhenti di tengah jalan. Harus kita selesaikan langkah itu. Nah, menarik sekali untuk terkait dengan kegiatan gameball seperti apa. Ini sudah ada tampilan di layar televisi pemirsa, ada beberapa gambar, foto-foto yang berkaitan dengan gameball. Kegiatan-kegiatan belajar seperti apa yang Akbar terapkan di komunitas ini? Yang biasanya kita terapin bahasa Inggris tetap jalan, cuman saya lebih ke arah learn and play, belajar sambil bermain. Saya jadi fleksibel orangnya. Jadi kalau anak-anak maunya belajar di situ, belajar di situ, belajar di gunung. Berarti istilahnya sekolah alam ya? Sekolah alam, mirip sekolah alam. Sekolah alam. Saya tergantung moodnya adik-adik. Jadi saya tidak mau memaksakan karena belajar itu menurut saya
saya tidak mau formal karena mereka sudah sangat stres di sekolah karena keadaan yang formal dan lain sebagainya. Saya pengen membuat kursus ini lebih fresh, lebih segar dan lebih fun. Gitu. Iya. Dan ada satu yang menarik tadi bahwa selain juga Akbar membangun Gamebos ini, prestasinya Akbar sendiri itu adalah Sampai Lamone 2015. Bisa diceritakan bagaimana itu perjuangannya sehingga bisa mendapat gelar Sampai Lamone ya? Oke. Itu awalnya sebenarnya saya nggak ikut itu. Justru yang ikut itu adalah murid saya yang dari SMA itu sendiri. Tapi karena dorongan dari waktu itu saya punya adik kursus yang ulang tahun sebentar lagi dan saya butuh biaya untuk itu. Dan akhirnya saya membaca pemilihan itu dan why not? Kenapa saya nggak ikut aja lomba ini? Siapa tahu saya dapat uang. Motivasi saya pertama itu hanya untuk mendapatkan hadiah itu. Hadiah supaya saya bisa membelikan kado untuk murid saya itu. Dan akhirnya pas ngikut pemilihan ya saya tidak sepenuh hati ikutnya dan saya tidak ada sama sekali menikmati semua proses pemilihan itu, tidak sama sekali. Dan akhirnya di malam puncak ya saya ketemu teman saya yang perempuan. Nah dari yang perempuan dia memotivasi saya, mengingati saya bahwa kamu harus tampil lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ya udah, saya berusaha nikmatin semua proses itu. Alhamdulillah dari malam pemilihan saya tidak nyangka kalau saya yang jadi pemenangnya, karena saya sudah meng-underestimate diri saya tidak ikut sepenuh hati. Dan saya pernah baca kalau misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan sepenuh hati maka hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Yang diharapkan. Gitu. Ya saya sudah tidak ada harapan sebenarnya untuk menang dalam hal ini, tapi entah dari segi apa panitia menilai saya, tapi yang jelas ya malam itu menjadi malam yang bersejarah. Untuk Sampai Lamone ini istilahnya adalah suatu ajang pemilihan putra putri terbaik dari kota dan kabupaten Bima ya, dan di situ Akbar menjadi seorang Mbojo Sampai Lamone ya, Sampai Lamone, dan memang diibaratkan bahwa Sampai Lamone itu adalah yang terbaik dari seluruh mone yang ada di Bima. Dan perasaannya Akbar pada saat pemilihan seperti apa itu? Perasaannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Tidak seperti yang saya katakan sebelumnya itu tidak ada saya nikmatin sama sekali semua yang pemilihan dan lain sebagainya. Cuman pas dinobatkan sebagai Sampai Lamone 2015 itu saya sendiri kaget dan surprise sekali. Dan itu menjadi hadiah. Kebetulan murid saya yang ulang tahun itu semua murid-murid saya pada datang semua, dan salah satunya yang ulang tahun itu, dan itu menjadi kado terindah buat mereka, meskipun istilahnya dalam bentuk materi kita tidak bisa memberikan kepada itu, tetapi menjadi juara Sampai Lamone itu menjadi kado terindah buat anak Gamebosnya. Wow, luar biasa sekali perbincangan hari ini. Dan selain prestasi-prestasi itu, yang menurut Akbar sendiri prestasi yang paling membanggakan dan paling membuat Akbar yang membanggakan buat Akbar itu yang seperti apa? Pernah meraih prestasi apa lagi? Kalau yang paling membanggakan yang selama ini Sampai Lambojo itu sendiri. Terus saya juga waktu SMA juga sering dapat nominasi, terus dapat juara The Best Young Writer 2010. Itu diadakan sama UNICEF. Dari UNICEF? Ya, itu terus kemudian yang juara menulis lakon realis tingkat provinsi. Itu saya ngalahin semua, itu pesertanya orang kuliah. Waktu itu saya SMA juga, tapi yang ikut itu kuliah semua, dari SD, SMP, SMA, terus ada yang kuliah juga. Dan saya tidak menyangka saya menjadi pemenang di situ. Ya kalau masalah prestasi, alhamdulillah sudah banyak sekarang, dari
mata pelajaran, cerdas cermat dan lain sebagainya saya dapatkan itu. Ya berarti memang dari sekolah dasar menduduki bangku sekolah dasar sampai akbar saat sekarang ini memang sudah banyak prestasi dan memang bisa dibilang dari tingkat daerah, nasional maupun internasional pernah diraih akbar. Kira-kira yang menjadi motivasi akbar sendiri dalam menggapai apa yang akbar inginkan itu seperti apa? Yang menjadi motivasi saya cuman satu, saya harus bisa jadi diri saya sendiri, dan saya harus bisa menduduki puncak tertinggi di mana orang tua saya memberikan nama saya itu Muhammad Akbar Akindi Patra Al-Farasya, yang itu artinya besar yang terpuji, dan pangeran yang berasal dari padang pasir yang dan itu saya harus menjadi seperti apa yang diberikan oleh orang tua saya, dan itu adalah harapan terbesar orang tua saya untuk saya, karena dalam nama itu ada harapan yang besar. Sebuah nama adalah sebuah doa. Sebuah doa juga. Ya, nampaknya semakin panas sekali kita berbincang dari tadi nampak dari prestasi akbar dari bangku sekolah dasar dan lain sebagainya sampai menduduki sampai Lamone. Dan baik pemirsa, kira-kira seperti apa tips ataupun harapan dan motivasi akbar untuk menjadi seperti juara? Sebentar lagi kita akan kembali after commercial break berikut ini. Tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Sampai lantiri. Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV. Jadi Kopi Tambora itu sebelum letusan 1815
itu kopi Tambora itu sudah ada. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kipra Kupas Prestasi dan Inspirasi. Telah hadir di studio kita seorang murid dari komunitas belajar Generasi Mau Belajar Gembel ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Anis ini kan merupakan murid dari Generasi Mau Belajar ini. Sejak kapan bergabung dengan Gembel? Sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, 2014 ya. Iya. Itu Anis masih SMP ya? Iya, sekarang SMP kelas 2, sekarang udah SMA kelas 1. Oke, pertama kali bergabung yang menarik perhatian Anis itu ingin bergabung dengan Gembel itu apa, Anis? Kalau yang pertama dulunya tuh awalnya dengar-dengar dari teman-teman gitu kan. Terus ya menariknya sih katanya belajar di alam yang kayak gitu, terus belajar tentang budaya Bima juga. Ya, berarti ini berbeda dengan Anis belajar di sekolah dengan belajar di sini. Oke, berbeda sekali ya dengan sekolah. Iya, betul. Oke, ya jadi selain yang pelajaran-pelajaran yang di sekolah yang didapatkan di Gembel, Anis dapat apa lagi? Iya, kalau di Gembel itu kita dididik untuk menjadi manusia ya dari biasanya kita kan makhluk, tapi kalau di Gembel itu kita dididik jadi manusia, akhlaknya, terus perilaku, terus kita juga dididik bagaimana cara menjaga alam, terus membudayakan budaya Bima juga. Seperti kemarin kan kita camping di Panda itu temanya adalah budaya Bima, jadi kita di situ memperkenalkan dan mengingatkan kembali budaya-budaya Bima yang sekarang udah kayaknya hampir tergerus punah. Zamannya. Oke, berarti memang berbeda dengan pelajaran sekolah. Kalaupun di sekolah kita belajarnya dengan face to face dengan guru, tapi di Gembel bisa didapatkan bahwa Anis dan teman-teman yang lain bisa sekolah di alam. Contohnya tadi belajar di gunung, di sungai. Wah, kayaknya menarik sekali. Iya, betul. Oke, dari teman-temannya sudah berapa teman yang Anis ajak bergabung? Virusnya Anis ini, virus Gembelnya ini sudah diajarkan kepada temannya? Adalah ya kira-kira satu kelas juga bisa. Satu kelas berarti Anis ajak virusnya dari Gembel, Anis masukkan ke Gembel ya. Soalnya sering cerita-cerita juga ke teman-teman, jadi mereka juga ya penasaran jadi masuk ke Gembel ikutan. Oke, kegiatan yang Anis rasa paling menarik di Gembel itu apa, Anis? Yang paling menarik itu kita outbound 1 kali seminggu itu. Di situ kita berarti 1 kali seminggu ada kegiatan outdoor ya? Iya, betul. Kita bisa main game di situ, seru sekali karena Kak Akbar kan tahu kita tuh di sekolah tuh sumpek dengan 17 mata pelajaran 1 minggu itu. Jadinya kita menikmati gitu. Kalau misalnya belajar di alam, terus main game, bahkan kita juga seminar 1 kali seminggu. Oke, wah nampaknya menarik sekali ya, banyak kupas-kupas dari Gembel ini tidak hanya belajarnya yang 17 mata pelajaran di sekolah itu, tetapi outbound, pergi di sungai, di alam, nampaknya itu memang sangat seru sekali. Jadi menurut Anis ini Gembel ini sebenarnya, satu kata dari Anis, Gembel ini seperti apa? Gembel itu berbeda ya, different. Berbeda dari yang lainnya ya. Betul. Oke. Terlepas dari komunitas Generasi Mau Belajar, dari personalnya, ini kan cuma satu foundernya dari Gembel sendiri. Menurutnya Anis ini terkait dengan Akbar ini seperti apa menurutnya Anis? Kak Akbar itu keras kepala. Waduh, keras kepala. Ya terus. Ya keras kepala, kalau misalnya dia sudah bilang A ya tetap A, mau kita guling-guling, jungkir balik, nangis-nangis tetap harus A.
Oke, keras kepala ya. Betul. Tapi memang untuk didikan yang keras seperti itu akan melahirkan memang manusia ya, manusia bukan hanya sekadar makhluk. Jadi selain sifat keras kepalanya dari Akbar apa lagi? Peduli sesama sih, lebih ke sosial gitu. Misalnya kita ada kalau misalnya kita keluar gitu kan, keluar dari keluar pergi jalan-jalan, terus di situ kita lihat orang-orang yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan. Nah, di situ Kak Akbar pasti punya inisiatif untuk membantu gitu. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan dana itu? Pernah ada satu cerita menarik nggak tentang Akbar, tentang cara didiknya Akbar dan yang benar-benar itu berbekas untuk Anis? Apa kira-kira satu cerita gitu? Ya. Keras kepalanya itu sih, lebih ke keras kepalanya. Seperti kemarin kan kita kemah. Nah, di kemah itu disuruh uji nyali. Nah, di situ uji nyali tengah malam pastinya ya. Tengah malam. Waduh, terus kita semua sepakat tidak setuju, tapi tetap meskipun ada yang nangis, ada yang pura-pura tidur, tapi tetap aja disuruh uji nyali ya. Tapi akhirnya seru juga uji nyali. Oke, Akbar, kembali ke Akbar nih terkait istilahnya aksi nekatnya Akbar. Istilahnya Akbar tidak punya hubungan keluarga dengan mereka. Kenapa sih Akbar ingin istilahnya membuat hal-hal gila itu untuk mendidik mereka seperti itu, Akbar? Sebenarnya gini, saya orangnya suka melakukan sesuatu out of the box. Iya, out of the box. Ya. Berbeda dari yang lain. Saya tidak suka. Saya orangnya acak-acakan. Orangnya suka hal-hal yang menantang. Jadi setiap kali apa yang saya lakukan ke anak-anak ini itu semuanya punya pelajaran tersendiri. Kayak sebenarnya kayak uji nyali tadi mengajarkan bahwa mereka awalnya takut semua dan sebenarnya ketakutan itu tidak nyata. Itu yang pengen saya ajarkan gitu. Ketakutan itu tidak nyata. Ketakutan itu harus dilawan. Sebenarnya ketakutan itu tidak nyata. Yang membuat ketakutan itu nyata bahwa kita sudah merasa bahwa ketakutan yang ada dalam diri kita itu besar. Jadi ketakutan itu harus dilawan. Ketakutan itu sebenarnya tidak sebesar dari kenyataan itu sendiri. Seringkali kita misalnya kalau mau bangun usaha ini itu dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu memikirkan problemnya, apa nanti harus kayak gimana, gini dan gimana nanti kalau ini dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih sukses itu sebenarnya tidak perlu kita harus memikirkan itu, jalan saja dan kita bisa belajar dari proses itu sendiri. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak ini supaya do the best what you can do, lakukan yang terbaik apa yang kamu bisa dan jangan pernah takut untuk menggebrak pintu-pintu yang lain karena masih banyak banget cara-cara untuk sukses dan tidak hanya untuk jadi PNS dan lain sebagainya, karena sekarang kita hidup di era modern dan harus lebih banyak lagi, harus banyak akal untuk memutar otak untuk bisa menjadi sukses ini. Dan yang paling penting dari apa yang semua yang saya lakukan, kadang-kadang juga saya ada rasa takutnya juga. Karena ini tanggung jawab loh, anaknya orang. Bagaimana kalau misalnya kalau waktu didikannya Akbar terjadi sesuatu hal, apakah bisa tertanggung jawab atau gimana? Saya cuman berbekal satu kepercayaan di situ bahwa apa yang saya lakukan ini asalkan niatnya baik, Tuhan pasti akan menjaga semuanya dengan baik juga. Dan kalau misalnya ada rasa kekhawatiran itu muncul, ya saya berusaha semaksimal mungkin lawan karena musuh yang terbesar itu ada dalam diri saya itu sendiri. Dan saya harus membuat bagaimana anak-anak ini belajar dari hidup itu sendiri, karena yang paling penting ya kita harus belajar dari proses hidup itu. Menjadi inspirator muda untuk khususnya Gameblass sendiri. Mudah-mudahan virus ini bisa menular ke teman-teman yang mungkin masih mau belajar tentang alam dan lain sebagainya. Menjadi inspirator muda seperti Akbar ini, apakah nanti ada dari Gameblass yang memang sudah menjadikan Akbar ini inspiratornya kah? Atau ada yang ingin meneruskan karirnya Akbar di Gameblass sendiri? Kalau untuk itu sih saya sendiri belum tahu, karena saya tidak pernah memaksakan, itu adalah pilihannya mereka gitu. Saya tidak mau memaksakan mereka harus mengikuti saya ini itu, karena saya percaya bahwa setiap anak itu punya kesuksesan masing-masing, jalan hidup masing-masing. Saya tugasnya cuma mendidik, menyiapkan bibitnya dengan baik supaya nanti tumbuh dengan baik juga. Dan di situ ya memang nggak mudah, tapi harus
Nggak mudah tapi Ya, harus tapi ya. harus. Mungkin dari Anis juga nanti ya bisa istilahnya melanjutkan perjuangan Akbar ini di Gamebus dan istilahnya mengkolaborasikan dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan Anis, dan semoga ini komunitas belajar ini tetap akan ada dan istilahnya bisa menginspirasi teman-teman Anis yang lainnya. Oke. Satu kata terakhir untuk Gamebus ini Akbar, harapannya dan kedepannya seperti apa? Harapannya ke depan ya Gamebus ini bisa menjadi lebih besar lagi, dan kita juga punya gedung tetap sendiri. Dan saya untuk berharap Gamebus sendiri memang belum ada sekretnya ya? Karena memang kita siklusnya pindah-pindah. Jadi kita cuma menetap di satu rumah kontrakan, dan harapan besar saya itu punya gedung di mana di situ ada ruang buat seminar dan lain sebagainya, dan bisa digunakan oleh seluruh khalayak ramai. Mau digunakan untuk apa, yang penting itu positif. Itu yang harapan saya, dan harapan saya juga di mana anak-anak yang saya didik, adik-adik yang saya didik ini bisa menjadi diri mereka sendiri, bisa mencapai keinginan mereka, dan nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan keluarga, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan mereka juga harus punya andil untuk berbuat untuk bangsa, terutama untuk tanah kelahiran mereka. Tanah kelahiran mereka ya, warna baginya. Ya, memang untuk inspirator muda ini walaupun berasal dari keluarga yang sederhana, dari desa terpencil, tetapi memang untuk prestasi-prestasinya tidak bisa diragukan lagi, baik tingkat daerah dan nasional, dan prestasinya itu Akbar sendiri manfaatkan untuk membangun sebuah komunitas yang positif pastinya ya, komunitas belajar yang dinamai Gembel tadi, generasi mau belajar, dan memang dari proses itu Akbar bisa belajar prosesnya untuk mendaki kesuksesannya sendiri, dan itu ditularkan kepada teman-teman di Gembel, anak-anak Gembel. Dan nampaknya memang untuk prestasi-prestasi itu memang harus ditularkan inspirasinya kepada anak-anak. Semoga dari Gembel juga ada yang memang nanti akan yang memperjuangkan Gembel itu sendiri ya. Baik pemirsa, dan nampaknya memang seru sekali perbincangan kita, sudah tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda pemirsa. Satu hal yang saya bisa tangkap dari Akbar bahwa prestasi itu harus dikejar, prestasi harus itu diciptakan, tidak peduli kita berasal dari mana, dari keluarga apa, tetapi yang pertama ketika kita mempunyai prestasi, tularkan itu, inspirasikan agar banyak orang yang ingin menjadi seperti kita. Jika kita mempunyai niat yang baik, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Baik, terima kasih untuk waktunya di studio. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan saya langsung saja pemirsa, saya Ayu Lestari beserta kru Bima TV yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.